Hey, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Memiliki trauma masih terbayang sama masa lalu itu kenangan indahnya, dan memiliki trauma itu kenangan buruknya. Sebenarnya saling berkaitan sih antara masih terbayang sama masa lalu dan memiliki trauma. Gue pernah ditolak sama 3 perempuan dengan alasan masih trauma sama masa lalunya. Tapi gue pernah nanya nih ke satu perempuan yang pernah nolak gue tersebut, karena dulu perempuan itu pas nolak gue bilangnya masih trauma gitu kan. Akhirnya gue nanya sama perempuan tersebut, gue bilang kenapa dulu nolak, kenapa alasannya trauma sama masa lalu. Terus akhirnya ceweknya jujur, ternyata sebenarnya bukan trauma sama masa lalu, tapi si perempuan itu pernah dekat sama sahabat gue. Jadi si perempuan itu nggak enak kalau misalnya dia nerima gue, karena dia tuh pernah dekat sama sahabat gue gitu. Jadi jika perempuan bilang aku masih trauma itu sebenarnya itu cuman alasan doang, lagu lama doang gitu. Soalnya 2 perempuan ini yang pernah nolak gua karena trauma, selang beberapa hari kemudian dia udah punya pacar lagi anjir. Gua juga nggak tahu pasti sih kenapa dia bilang kayak gitu. Mungkin kehadiran gua nggak tepat karena mungkin waktunya salah, dan mungkin juga ceweknya nggak tertarik sama gua. Nggak tahu juga sih. Yang jelas bro, kalau ditolak sama perempuan itu patah hatinya sedikit sih, lebih banyak kerasa malunya anjir. Serius sumpah. Ini tentu sering terjadi, biasanya karena kejadian buruk bersama kekasihnya di masa lalu yang membuat seorang wanita ragu atau takut dalam memulai suatu hubungan dengan lu. Tidak perlu merasa sedih. Sebagai pria yang ingin serius dengannya, lu harus bisa membuktikan bahwa lu berbeda dari masa lalunya yang menyakitkan. Berikan kepercayaan padanya bahwa lu adalah pria yang mampu memberikan kenangan indah padanya. Dengan begitu, lu bisa mendapatkan hatinya. Tapi lu harus bersabar dalam menghadapi seorang yang memiliki trauma, sebab menyembuhkan trauma juga memakan waktu yang tidak sedikit. BTW kalau misalnya membersihkan masa lalu itu ibaratkan lu membersihkan butiran kaca, bukan butiran kaca sih, serpihan kaca, set, dan bersih sih, tapi kadang-kadang lu tergores. Apalagi lu tipikal yang cemburuan, lu pasti ngerti lah maksud gua kalau misalnya lu cemburuan. Ya maksudnya lu kadang gak bisa nerima apa yang dikatakan perempuan tersebut, hasil itu malah nyakitin diri lu sendiri. Tapi jika lu beneran sayang sama perempuan tersebut, lu bakalan maju terus lah. Tapi ingat, maju juga harus pakai logika, sabar juga ada batasnya. Gua nggak pernah trauma sih, karena mindset gue tuh orang yang datang ke kehidupan kita itu pasti berbeda-beda. Tapi gue juga tahu satu hal, pemikiran orang itu beda-beda. Jadi mungkin ada yang setelah disakitin menjadi trauma, dan kalau gue tuh setelah disakitin malah jadi posesif karena takut disakitin lagi gitu. Makanya pas gue disakitin, terus ke pasangan berikutnya gue agak sedikit posesif. Setelah gue posesif, terus putus sama pasangan yang gue posesifin ini, gue malah jadi takut sama perempuan anjir. Makanya gue pas awalan itu ngenalin fase flight or flight, affective forecasting, karena gue ingin menunjukkan perasaan gue gitu. Balik lagi ke masih trauma, menurut gue 70% kalau misalnya perempuan bilang masih trauma itu, dia udah ngasih kode bahwa dia nggak tertarik sama laki-laki tersebut, atau bisa jadi mungkin butuh waktu juga. Tapi kalau si perempuan tertarik sama laki-lakinya, si perempuannya pasti nggak akan bilang bahwa dia lagi trauma. Perempuannya pasti ngode bahwa dia tuh ingin bersama laki-laki tersebut. Tapi gue juga nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa perempuan yang bilang trauma sama masa lalunya itu cuman alasan belaka doang. Tapi bagaimanapun men, laki-laki yang bijaksana itu adalah laki-laki yang bisa menerima keputusan perempuan. Sakit sih, tapi ya harus gimana lagi. Thanks for watching, see you next video.